Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqa wa gharba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahannya kita semua bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulai ini, dan semoga Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semua dan memberikan ganjaran atas niat kita untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan pada junjungan alam, ialah baginda kita, yang mana baginda kita ini sudah berjuang sangat keras sangat keras untuk bisa menyampaikan syariatnya. Ajarannya yang disampaikan itu penuh dengan tantangan, belum dari celaan, belum dari penolakan, tapi atas kesabaran dan kekuatan yang diberikan oleh Allah, semuanya masih ada. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya dan umumnya kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ada terkait ayat yang menarik di sini dalam Al-Qur'an. Kita akan membahas terkait ayat ini aja deh. Karena saya dibilang judul bingung ini, mau nyampaikan tentang apa kira-kira nih. Tiba-tiba ditembak menyampaikan tentang apa gitu. Dibingung. Ya. Jadi di sini ada ayat yang mengatakan, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Al-ayat. Surat ini berada dalam surat Taubah juz ke-10 ya. Kira-kira artinya seperti ini. Wa minhum man 'ahadallah, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. La in atana min fadlihi, seandainya aku diberikan suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau memberikan aku ini, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, di sini kalau kita lihat, banyak ya di antara kita kadang ya terucap itu tidak sengaja, ucapan yang tidak sengaja. Kadang kan kita pengen nih, taruh saya cari ayatnya dulu ya. Nah, kadang kita kan dalam kehidupan melihat kehidupan yang begitu sulit lah, begitu sangat mencoba untuk membentuk pemikiran kita, membentuk ekonomi kita yang semakin karena kan zaman sekarang udah mulai ya dikit-dikit naik harga kan, tapi memang itu akan terus naik. Nah, kita tidak tahu ya, semoga kita semua bisalah mampu menghadapi itu semua. Jadi kalau ada masalah, pertama misalnya, jangan pandang masalah itu masalah yang besar. Kenapa? Karena di belakang kita ada seorang kholik ya, bukan seorang, ada kholik ya. Ada kholik yang lebih besar dari masalah itu. Misal kita bingung nih mau nyekolahin anak kita, biayanya dari mana? Kalau kita pandang masalah itu besar, seakan-akan secara tidak langsung kita menganggap Tuhan itu kecil. Tuhan itu kecil. Ya elah, Tuhan itu besar. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi aja bisa diciptakan, apalagi cuma untuk membiayai seorang anak untuk sekolah. Jadi pandang misalnya ada masalah, saya bingung nih, anak mau sekolah tapi biaya belum ada. Kira-kira bagaimana? Menimbang dari kehidupan sehari-hari ya, misalnya gajinya yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, mendapatkan pendapatan, kemudian pengeluaran. Tiba-tiba anak mau sekolah nih, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Karena rizki itu sudah ada yang ngatur.
tinggal kita bagaimana kita mau nyari rizkinya. Rizki juga ada dua, ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Rizki yang haram, nah ini rizki yang haram ini rizki yang tidak diridhoi. Yang kita suruh itu mencari rizki yang halal. Nah, kembali kepada ayat wa minhum man ahadallah. Jadi kadang kita kan suka celetuk, ya Allah, seandainya nih kalau aku jadi PNS, aku bisa kebeli mobil, aku bisa punya rumah, nah, aku nanti bakal zakat deh, aku bakal sedekah deh. Berapa juta? 5 juta aja. Kalau aku jadi PNS, aku pengen syukuran nih, pengen ngadain syukuran di rumah. Syukuran apa? Nah, syukuran biasa, makan-makan. Nah itu ketika kita mengucapkan hal itu secara tidak langsung, kita sudah bernazar. Kapan bernazarnya? Ketika ucapan itu dikabulkan. Jadi hati-hati juga kadang kita mengucapkan sesuatu itu. Saya pengen ini nih, kalau saya bisa apa kira-kira bisa apa nih? Bisa apa kira-kira yang pengen banget apa? Bisa punya HP baru. Saya punya HP baru nanti saya saya pengen ini, kalau saya punya HP baru saya pengen sedekah ke masjid 1 juta. Bener tuh HP-nya kebeli. Ya mau nggak mau itu naikkan. Kenapa? Nanti ada lanjutan di ayat selanjutnya nanti. Nah, maka cerita selanjutnya dalam ayat ini, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka ini kasus ini sebenarnya cerita sabab nuzulnya. Sabab nuzulnya terkait seorang sahabat bernama Sa'labah. Jadi Sa'labah ini seorang sahabat Nabi. Dia orang yang tekun, orang yang rajin ibadah. Nah, ini tuh ayat ini menceritakan tentang kisah dia. Sabab nuzulnya maka turunnya ini. Dia tuh pernah meminta kepada Rasul kan, ya Rasul, kok hidup saya gini-gini aja ya, makan pas-pasan. Kalau bahasa kita nih ya, makan pas-pasan, mau apa-apa susah. Ya Allah, coba berdoalah kepada Tuhan, kepada Allah, semoga saya mendapatkan keberkahan yang lebih, harta yang lebih. Akhirnya dikasih itu 1 ekor domba, dikasih sama Allah, dikabulkanlah. Maksudnya entah dari mana dombanya, tapi dapatlah 1 domba. Kamu urus ini, ya. Nah, dia urus tuh dari 1 lahiran terus ya, melahirkan 1 nyampe banyak. Saking banyaknya, dia kan ngurus sendiri, mengembala sendiri. Jadi nggak kepantau gitu. Saking banyaknya tuh dia harus fokus kepada dombanya. Yang dulunya rajin sholat, yang dulunya rajin ke masjid, karena domba tadi yang banyak, dia jadi jarang ke masjid, jarang ikut jamaah. Nah, setelah itu ada yang namanya zakat, kan waktu zakat tiba kan zakat mal kayak gitu kan. Datang tuh, ya Sa'labah, saya ingin menarik zakat dari harta Anda. Kata Sa'labah jawab gini, ya nanti deh, yang lain dulu dah, yang lain dulu, jangan saya. Yang lain kan masih banyak nih yang mau ditagih kan, ditagih iuran atau zakat kan. Yang lain aja, kayak dilaksanakan, tagih iuran yang lain. Udah ditagih semua, balik lagi ke Sa'labah, tanya lagi, kapan mau ngeluarin zakatnya? Aduh, gak bisa. Jadi alasannya banyak sekali. Nah itu sabab nuzul turunnya ayat ini. Ini menerangkan bahwa salah satu sifat kemunafikan itu salah satunya ketika dia berbicara, dia berdusta. Dia janji, dia ingkar. Kemudian yang terakhir apabila dipercaya dia khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Semoga kita bisa dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan itu tersebut ya. Kemudian ketika semua ini ya, yang kita berikan, kita janjikan, kita bakhil, kita nggak mau ngasih, karena kita takut khawatirnya kena ayat ini, kita jadi orang yang munafik. Karena janji kita tuh, kalau janji ke orang lain, oke lah, masih bisa dimaafkan lah. Orangnya kalau misalnya rela, itu kan karena hubungan sosial. Kalau kita misalnya orang yang udah kita janji, kemudian ya maaf-maafan lah di Idul Fitri kan, udah lepas gitu. Tapi kalau janji sama Allah, nah itu berat itu. Untuk melepas mengingkar janjinya aja kita harus berpuasa 3 hari. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum. Ayatnya tuh ya. Di juz 7 itu salah satu ayat. Jadi
kita harus berpuasa tiga hari. Itu kalau kafaratnya, kalau kita berjanji kepada Allah kemudian kita mengingkari, ya agar kita tidak kena had atau tidak kena dosa, ya kita berpuasa tiga hari puasa kafarat. Itu ngerinya. Jadi ya hati-hati juga dalam berandai-andai berhayal. Boleh kita berhayal-hayal, tapi kita harus ingat juga dengan hayalan kita, seandainya hayalan kita ini dikabulkan. Akhirnya dari cerita tersebut dilanjutkan ayatnya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Di sini sempat kita diskusi di kuliah. Kalau dilihat artinya kan Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka. Maka timbullah pertanyaan, sebenarnya munafik itu takdir atau pilihan? Wah, bingung ini kan ini. Sebenarnya kemunafikan itu takdir apa pilihan? Kira-kira bagaimana nih? Kemunafikan ini takdir apa memang Allah sudah menciptakan kita dari kecil kemudian Allah tanamkan nih, kamu jadi orang munafik nanti biar masuk neraka? Kalau gitu kan Allah nggak adil. Kenapa kita diciptakan? Kalau ujung-ujungnya kita masuk neraka. Nah, di sini dosen kita kan mulai meluruskan lah, karena pikiran-pikiran yang mahasiswa kan pastilah agak sedikit liar pikirannya. Oh, ini takdir, ini masuk neraka, ini bid'ah kan gitu. Ya. Jadi ada ayat lagi yang lain di sisi lain dalam juz 4 dikatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menjadi sebab atau mendapatkan sesuatu yang baik faminallah, maka itu dinisbatkan kepada Allah. Kita mendapatkan kenikmatan itu dari Allah. Kita bisa dapat mobil, kita bisa kebeli mobil, ya kan? Kita bisa hidup yang nyenyak, tidur yang nyenyak, tempat yang nyaman, anak yang soleh, itu dari Allah. Tapi dilanjutkan lagi, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada hal-hal yang buruk, itu datangnya dari kita sendiri. Misal, kita sehat nih, mau dikasih sehat. Seminggu kemudian kita sakit. Kira-kira sakit ini ada penyebabnya nggak kira-kira? Pasti ada. Kita menjadi sakit, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Misalnya kita sakit batuk, minggu depan kita sakit batuk. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung sakit batuk, kecuali ada penyebabnya. Oh, ternyata kita sakit batuk, kita buruk nih, batuk nih buruk nih. Kita sakit batuk kenapa? Ternyata kita pas sakit batuk, minggu sebelumnya kita suka minum es, kita suka makan gorengan, kita suka makan yang pedas-pedas, bumbu micin kayak gitu. Akhirnya kita batuk. Batuk ini buruk. Itu datangnya dari kita. Jadi sesuatu yang buruk itu datang dari kita. Nah, itu mungkin ya. Jadi sesuatu yang baik datangnya dari Allah ya. Kita diberikan keberkahan ya. Termasuk tidur yang nyenyak. Coba tidur yang nyenyak. Itu nikmat yang yang kadang kita suka sepelekan, tidur nyenyak tuh. Bayangkan. Kalau orang yang lapar, orang yang masih lapar, haus, selama dia berada di tempat yang aman, tidur nyenyak gak kira-kira? Tidur nyenyak. Apa contohnya? Misal kita lihat di jalan, mohon maaf, kadang kan orang, mohon maaf ya, yang gak punya rumah gitu kan, mereka merasa aman tidur di pinggir jalan, tidur dengan nyenyak, bahkan lebih nyenyak daripada orang-orang yang tidur di tempat mewah, saking pusing dengan pikiran. Coba kalau orang yang tidur ya, orang yang tidur nih, keadaannya dia banyak pikiran, dia gak nyaman, gak aman. Misalnya perang deh, orang perang mana bisa buat tidur nyenyak. Tidur 30 menit aja udah alhamdulillah. Dia mau tidur udah ada tembakan, mau tidur udah ada granat, ya mati dong. Tidurnya ngantarin mati dong. Jadi tidur pun suatu kenikmatan. Jadi jangan sepelekan jangan sepelekan nikmat tidur. Gak apa-apa, karena tidur itu suatu kenikmatan. Mungkin cukup sekian. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena di sini tujuannya bukan untuk menggurui, tapi kita untuk sharing biasa saja. Karena kalau masalah pengalaman, bapak-bapak lebih pengalaman, karena usianya lebih di atas saya. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.